Silakan duduk kembali. Terima kasih. Bagi Negeri sudah berkumandang di GOR UGM Yogyakarta tempat persaingan kali ini. Dan kembali dengan adanya raih prestasi di laga pembuka bagi Rafli FC, tim terbaik mereka akan coba tampil asuhan dari Andrian Andika dengan harapan bisa meraih kemenangan menghadapi Juku Eja, Reza. Tidak ada perubahan dari starting five mereka, tetapi ada satu perubahan dari daftar 14 pemain, di mana nama Doni Afrizon masuk untuk menggantikan Fatir Habibi Yusuf Kennedy. Dan ini dia bagaimana starting five dari Juku Eja. Ada dua pergantian dari laga kemarin, di mana Muhammad Rasya Rahman dan juga Muhammad Aditya akan digantikan oleh Muhammad Siswandi dan juga Muhammad Fahmi Fatur Rahman. Ya, line up dari kedua tim dengan para pemain pengganti yang siap tampil kalau dibutuhkan di paketan lanjutan laga persaingan kali ini. Match officials dipimpin oleh Evi Supriyatna. Second referee adalah Rahman Sudrajat dan third referee Zidan Abdurrahman, timekeeper Tita Rosita, dan fifth referee adalah Yuniar Dewi. Bagi Rafli FC kembali ada ambisi untuk bisa meraih prestasi terbaik setelah dalam 3 percobaan sebelumnya. Ya. Selalu tersingkir, Reza, di babak lawan besar, dan ini kali keempat mungkin ada outcome yang berbeda, tapi lawan yang menunggu adalah Juku Eja yang punya prestasi lebih baik di game pembuka mereka dengan sudah mengunci kemenangan. Ya, Rafli ini adalah kesempatan keempat mereka untuk, atau bahkan kelima ya, untuk mereka berada di babak lawan besar. Karena beberapa kesempatan sebelumnya mereka gagal, bahkan sempat ada di peringkat ketiga, artinya sudah begitu dekat untuk bisa lolos ke Liga Futsal Profesional. Sementara itu bagi Juku Eja yang terdekat adalah ketika di 2022 ya, mereka di peringkat ketiga saat itu, tetapi memang pada akhirnya di 2023 mereka kalah di 36 besar dari Moncong Bulo, tapi kemudian sekarang ini kesempatan mereka kembali ke babak lawan besar dan sejauh ini performa mereka cukup positif. Ini Juku Eja menarik, Adi, karena sebenarnya beberapa pemain senior mereka hengkang, bahkan beberapa kemarin bermain di tim yang mereka hadapi. Tetapi kemudian mereka justru bisa mendapatkan hasil yang positif ketika menghadapi para pemain yang lebih senior. Ini artinya ini salah satu generasi emas juga yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan. Persiapan akhir dari kedua tim. Rafli FC akan tampil agresif kah seperti approach mereka di laga pembuka? Karena lawannya kali ini berbeda, Juku Eja yang punya gaya juga hampir serupa. Namun mereka mampu unggul atas Binuang Muda juga dengan gol-gol yang luar biasa tercipta di persaingan yang mereka dapatkan. Dan ini grup yang sangat keras ya rasanya, karena kita lihat kemarin bagaimana Rafli imbang menghadapi Cilegon, kemudian juga Binuang Muda, kita tahu beberapa nama seperti Dermawan, ini juga sudah sering ada di level ini, tapi kemudian kalah ketika menghadapi Juku Eja, artinya persaingannya begitu ketat dan bisa saja nanti yang menentukan bukan hanya poin ya, tapi juga bisa selisih gol. Artinya ini yang juga penting bagi kedua tim. Kalaupun memang tidak bisa mendapatkan kemenangan, rasanya hal-hal seperti kemarin Rafli bisa imbang 4-4. Ini bisa jadi advantage kalau nanti yang dihitung adalah selisih gol atau agresivitas gol. Semua menjadi atensi dan juga tentunya permainan dengan intensitas tinggi sepertinya akan ditampilkan oleh kedua tim yang sesaat lagi akan berhadapan. Karena kembali situasinya dengan turnover jarak istirahat yang begitu mepet, tentunya bisa menjadi handicap juga bagi kedua tim untuk rotasi menjadi hal yang sangat signifikan. Dan sesaat lagi persaingan akan berlangsung di grup X, babak delapan besar Liga Futsal Nusantara, yang Reza sudah katakan sebagai grup yang begitu sulit ditebak dengan persaingan yang luar biasa dari tim-tim yang beredar di grup X ini. Tidak, sekali lagi dengan situasi mereka paham betul rasanya tersingkir di babak delapan besar ya. Ketika sudah selangkah lagi lolos ke Liga Futsal Profesional, tentu ini situasi yang coba mereka hindari musim ini. Juku Eja juga takut dari tim yang mendapatkan promosi ya, Moncong Bulo. Dan dari pilihan jersey ini cukup menarik karena keduanya menggunakan jersey yang berwarna cukup gelap. Akan menjadi tantangan bagi kita untuk bisa membedakan kedua tim yang berlaga. Persiapan akhir dari referee. Kick-off babak pertama sudah berlangsung. Rafli FC coba untuk kembalikan persaingan di awal laga kali ini. Sedangkan Juku Eja dengan jersey hijau tua akan bergerak dari sisi kanan menuju kiri layar Anda, dan Rafli dengan jersey hitam dengan aksen kuning dan merah bertahan di sisi kiri. Kesempatan bagi Juku Eja. Lancar ke tekanan dari Arjuna Triwahyu di kali ini di flank sebelah kiri. Mencoba untuk melakukan build up play dengan 4-0 ya. Kita lihat
Tidak ada pemain yang bergerak statis, semuanya cukup agresif dalam bergerak. Para pemain dari JUKO Eja. Tapi dengan pressure yang juga begitu luar biasa terus dipertunjukkan para pemain dari Rafli. Tadi bagaimana Muhammad Nabil menutup dengan agresi. Ya, tampak menunggu, tapi mereka paham ya para pemain Rafli kapan saat yang tepat untuk melakukan tekanan. Mereka tahu situasi-situasi unbalance dari lawan ketika melakukan build up. Disitulah mereka mencoba untuk menyergap. Ini dia. Jadi memang mereka menunggu, tapi bukan artinya mereka hanya menunggu untuk diserang ya. Mereka menunggu untuk kemudian mengambil bola di momen yang tepat. Kick in dari Alejandro Sandova. Kembali masih bersabar Rafli untuk bisa membongkar pertahanan dari JUKO Eja. Bermain di bidang permainan sendiri, alirkan ke sayap sebelah kiri, disambut lagi dengan pergerakan-pergerakan defensif yang sangat baik dari tim JUKO Eja. Tidak memberikan celah sedikit pun tadi. Fahmi Fatur Rahman rapat menutup. Defense 1 lawan 1 yang sangat baik dari Fahmi. Dia menunggu 1 lawan 1 dan kemudian ketika lawan menentukan pilihan ya, melakukan dribble, baru dia akhirnya menutup ruang. Dia berikan bola kepada Muhammad Rafi, tadi mampu di-intercept oleh satu jaga gawang. Bisa-bisa tadi melepaskan bola Dito Hardi Pratama. Kembali Arjuna Tri cukup sering terlibat dalam build up bagi JUKO Eja. Muhammad Rafli menghadapi Rafli FC. Siswandi. Ya, off the ball movement yang sangat baik para pemain Rafli, benar-benar sama dengan JUKO Eja, coba untuk tidak memberikan sedikit pun celah agar build up ini bisa lancar dibangun. Dan kita lihat ada satu wajah yang familiar ya di bench dari Rafli tadi. Ada Randi Akang, legenda hidup futsal Indonesia yang kali ini menjadi direktur teknik dari Rafli FC. Dia juga pelatih dari tim PON Sumatera Barat. Ada salah umpan tadi, bola mampu dicuri, tecar kali ini dirasa oleh JUKO Eja. Gagal untuk bisa memberikan serangan berarti karena ada hadangan luar biasa, terus berjuang. Kombinasi dari Siswandi tadi dengan Arjuna Triwahyudi untuk bisa mengamankan backline JUKO Eja dari ancaman yang sangat berbahaya tadi. Dan kedua tim tampak masih berhati-hati ya, ini juga perkara soal stamina tentunya. Ketika mereka terlalu menggebu-gebu di awal, yang ditakutkan adalah nanti kehabisan stamina di akhir pertandingan. Jadi ada momen bagi JUKO Eja melakukan serangan balik. Lepas tadi yang masih gagal untuk bisa dioptimalkan. Gagal upaya dari Rafli tadi untuk menyambut bola. Ya, ini senjata JUKO Eja ketika kemarin menghadapi Binuang ya. Kita lihat gol yang mereka cetak ini adalah dari skema serangan balik yang begitu cepat. Harus waspada tadi penjaga gawang dari Rafli FC. Fanzola Novi Dharma coba menusuk, tapi juga lagi-lagi mampu dihadang dengan sangat baik tadi. Ya, Arjuna tadi ketika Fanzola melakukan dribble ya, kita lihat ada body contact yang dilakukan oleh Arjuna dan ini penting sekali lagi. Jadi tidak melakukan pelanggaran tapi body contact penting untuk membuat lawan juga tidak nyaman dalam menguasai bola. Memaksakan untuk melepaskan sepakat tadi dihalau oleh Dito Hardi yang kali ini memimpin serangan balik bagi Rafli FC. Terlalu sempit ruang yang coba dimanfaatkan tadi, berbuah transisi, serangan yang cukup direct kali ini, tapi masih belum mampu untuk bisa arahkan sepakan tepat sasaran tadi. Dan kalau kita lihat sejauh ini secara susunan pemain inti punya kualitas yang sama baiknya kedua tim. Jadi bisa saja menentukan adalah ketika pergantian sudah dilakukan ya. Jadi kedalaman skor bisa jadi kunci memang. Fanzola Novi Dharma tadi kirimkan umpan dengan back heel tapi bisa dihalau oleh Arjuna Tri. Ancaman lagi dari Fahmi Fatur Rahman berikan kepada Arjuna Triwahyudi yang bergerak berbahaya. Tapi bola sayang sudah melewati garis sisi lapangan tadi. Ya, satu teknik screening bola yang sudah sangat baik dari sebenarnya. Tapi ketika turning dilakukan, justru bola sudah keluar. Alejandro Sandova. Kesempatan bagi Rafli di mulut gawang Alejandro Sandova. Tendangannya masih belum mampu merobek gawang.
dari Juku Eja. Ya berawal dari satu situasi unbalance ya bagi Juku Eja, membuat ada situasi 3 lawan 2 tadi bagi Rafli, tapi double save berhasil dilakukan oleh Rotama Alfi Widatma. Sangat baik tadi penyelamatan dari Rotama. Mengamankan bola yang dikirimkan oleh Nabil. Mulut gawang, tendangan datar keras kembali dari Nabil. Muhammad Nabil Abiye coba mengambil inisiatif dalam 2 sekuens yang cukup menantang bagi Rotama Alfi, sang penjaga gawang. Pemain yang juga kemarin mencetak 1 gol ya ketika menghadapi Cilegon. Dan sepintas lihat juga mungkin ada keletihan dari kedua tim yang sudah bermain dalam 2 laga yang menyajikan serangan-serangan yang begitu apik dengan gol-gol yang begitu banyak. Dan kali ini sebuah kesempatan dari Muhammad Aditya pun gagal tadi. Dia lesakan menjadi gol. Space yang sebenarnya terus terlihat sejak awal pertandingan ya, tapi pada akhirnya bisa dieksploitasi tadi oleh Juku Eja. Luang lagi terbuka, sepakan yang sangat berbahaya dari Muhammad Aditya. Masih selamat gawang dari Rafli FC, tapi sudah mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh Juku Eja dari kedua sayap. Ya. Ada 2 penyelamatan yang juga sudah dilakukan ya, artinya oleh Muhammad Al-Fajri, penjaga dari Rafli. Dan Aditya yang baru masuk ya. Ya. Di bawah 1 menit dari lapangan sudah ada 2 peluang yang berhasil didapatkan. Junatri kembali kepada rekannya tadi, Fahmi Fatur Rahman. Umpan yang sangat menjanjikan tapi mampu dibaca lagi oleh sang penjaga gawang Muhammad Al-Fajri. Berbuah serangan balik. Sayang tadi kehilangan keseimbangan di momen yang begitu krusial. Vanzola Novidarma. Melihat bagaimana Rafli bertahan sejauh ini dengan man-to-man marking yang begitu ketat, memang peran penjaga gawang akan sangat penting tadi. Karena kita lihat mereka bisa sejajar seperti ini, artinya ada space di belakang garis pertahanan sebenarnya, dan disitulah penjaga gawang harus melawan cover seperti tadi. Iya. Muhammad Al-Fajri harus terus waspada. Ada lagi intercept yang hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Alejandro Sandova, pemain yang paling mengancam di babak pembuka persaingan kali ini bagi Rafli. Kick in bagi Juku Eja. Umpan pendek dari Rafli ke sisi kanan. Muhammad Aditya tadi. Gagal coba lewati lawan tadi Arjunatri. Mahmadi Kursia, pelatih dari Juku Eja, masih terlihat terduduk di sisi lapangan, menyaksikan perkembangan timnya yang berlaga. Belum bisa menciptakan gol pembuka walaupun peluang sudah cukup baik tadi. 2 kesempatan emas didapat termasuk aksi dari Muhammad Aditya. Tidak langsung ada 4 pergantian berikutnya dari Rafli. Di paket ini kita lihat ada nama Afif Aulia Rahmat ya, sebagai pivot. Jadi mereka sedikit mengubah bagaimana build up dengan pivot di depan. Dapat dicuri bola oleh Aditya tadi. Hampir saja berujung petaka, tapi kemudian serangan balik kali ini umpan melebar yang ada di belakang dari pergerakan pemain yang baru saja masuk, Habibul Ihsan. Bikin dari Aditya. Rafli kali ini terus dibayang-bayangi oleh Amaro Javier. Ya, terlihat lebih berani ya di pasukan yang kedua ini dari para pemain Rafli melakukan high press. Bikin dari Amaro Javier. Cukup tenang tadi Julian Prajito. Kembali tekanan dari sayap sebelah kiri. Bergerak sangat cepat tadi. Habibul Ihsan begitu mengancam. Dia melewati 2 pemain tadi, Habibul Ihsan. Kita lihat agak ragu juga ya apakah ingin melakukan pelanggaran atau tidak tadi Rasya. Upaya jarak jauh kembali tidak optimal dan melenceng dari sasaran tadi. Ya. Julian Prajito. Ini pemain yang kemarin mencetak brace ketika menghadapi Cilegon. Aditya tadi kepada Arjunatri. Kembali aksi dari Muhammad Aditya. Kembalikan bola sesaat. Bergerak lagi mengancam Aditya. Rafli.
Muhammad Aditya dengan reverse pass yang disambut Rafli, tapi kemudian sangat cepat lagi Muhammad Al-Fajri membaca situasi tadi. Ya, di situasi counter attack tadi, Amarul Jaffer justru mengambil pilihan yang sulit ya, karena sebenarnya di jalur dia passing lurus ada pemain yang sudah terbebas di flank kiri, tapi dia justru menekuk lagi bola dan memberikan umpan ke kanan yang lebih sulit untuk bisa dilakukan. Arjuna Tri coba menggapai bola, mampu dihalau tadi. Chandrian Andika terlihat sedikit besar di vertical area karena tekanan terus dirasa kali ini oleh Rafli. Umpan yang terlalu dalam dari kick-in tadi, Aditya gagal. Tekanan lagi dari Amarul Jaffer. Kembali satu skema serupa, tapi ada defleksi dari pergerakan rekannya sendiri. Gagal tadi, Habibul. Ya, masih berjalan alot pertandingan, dan kalau kita ingat di 2022 keduanya juga sempat bertemu ya di babak grup lawan besar saat itu. Dan skor adalah 0-0. Iya. Satu pada sangat cerdik, peluang dapat, gagal tadi, sepakan yang dilepaskan. Habibul Ihsan membentur Mistar tadi. Ya, lagi pergerakan dari flank kiri yang begitu baik dari Habibul Ihsan, dan keputusannya juga tepat ya. Ketika melawan tendangan dengan ujung sepatu, yang masih membentur Mistar, dan dari situasi bola muntah tadi, Amarul Jaffer juga gagal untuk bisa mengarahkan bola ke arah gawang. Dan memang Rafli kalau kita ingat kemarin ketika menghadapi Cilegon, 3 dari 4 gol yang mereka cetak juga dicetak oleh pemain yang masuk dari bangku cadangan. Ya. Artinya mereka juga punya kedalaman squad yang baik dan ada hal-hal yang berbeda ya dari pemain yang masuk dari bangku cadangan. Julian Prajito lewati hadangan dengan baik tadi, umpannya terlalu mudah diterka. Itu juga bagi Habibul, dan kali ini juga coba mengancam dari sisi sebelah kanan. Andi Rasidin tadi. Hidayat Kadir berikan bola melebar. Rafil Faril. Rijal Rusdi pada rekannya di sisi terluar. Nur Hidayat Kadir. Dihalau tadi, berbuat tekanan, sayang tendangan keras dari Julian Prajito sambil terjatuh tadi. Kehilangan keseimbangan di momen yang begitu vital tadi untuk bisa melepaskan bola menuju gawang. Tapi sayang, lagi-lagi gagal. Return pass yang sangat baik, berbuah tekanan tapi mampu dihalau tadi. Akselerasi dari Andi Rasidin. Ya, juga aja punya kecepatan, punya beberapa pemain yang lincah, tapi kita lihat bagaimana cover yang dilakukan oleh defense dari Rafli ya. Sudah berjalan dengan sangat baik. Ya, lepas tadi sebenarnya, tapi gagal untuk melakukan tembakan ke gawang. Hampir tadi distribusi dari Al-Fajri penjaga gawang bisa dimanfaatkan. Pergantian pemain dari pasukan Rafli FC. Ya, nampak kembali ke starting five mereka. Ya. Dengan Alejandro, Nabil, Dito, dan juga Vanzola masuk lapangan. Terus berupaya mengancam, ada tarikan tadi sepertinya yang terpantau oleh wasit. Terjatuh tadi Muhammad Nabil Abiyu. Ya, ada kontak tadi yang dilakukan oleh Rijal Rusdi ya ketika mencoba untuk menghadang turn yang dilakukan oleh Nabil. Ini satu free kick di zona yang juga berbahaya. Bisa ada tembakan langsung, tapi juga yang dua bisa jadi opsi. Ya. Penjaga gawang Rotama Alfi Widarma harus waspada. Membangun pagar hidup dengan dua pemain yang bersiap menghalau. Satu diantaranya adalah Nur Hidayat Kadir. Dan kita nantikan tendangan bebas yang
sangat mengancam ini. Setup yang begitu baik, ada defleksi dari sepakan yang ditawarkan oleh Doni Afrizon. Dan dia sebenarnya hanya masuk sebagai set piece taker ya. Ya, Karena punya kaki terkuat kiri, tadi Doni Afrizon hanya masuk dalam situasi set piece. Dan setelah melakukan tendangan memang langsung digantikan lagi. Dito Hardy. Sudut sempit tadi gagal dimanfaatkan Alejandro Sandova. Di bawah 10 menit tersisa. Rahu bersabar tadi. Kembali dikuasai oleh Arjuna Triwahyudi. Umpan pendek yang dikembangkan begitu berbahaya, berbuah serangan dan tendangan di posisi yang cukup terbuka tadi. Dito Hardy Pratama masih juga gagal. Mulai kewalahan ke Jupeja dengan pertahanan yang rapat ya dari Rafli. Tapi lagi-lagi memang man to man ini butuh konsistensi. Oh, umpan yang masih bisa dihalau, tapi ada recycle tekanan lagi bagi Jupeja. Luar biasa tadi totalitas defending yang dipertunjukkan untuk mencegah kiriman bola yang begitu apik, hampir saja mengancam. Beruntung masih ada Dito Hardy. Dan ini risiko man to man marking dari Ravelli ya, Di. Kita lihat tadi ada space yang bisa dieksploitasi oleh lawan ketika ada sedikit miss saja. Dan memang man to man seperti ini akan sangat melelahkan bagi para pemain Ravelli. Artinya betul. mereka harus bisa mencetak gol sesegera mungkin. Ya. Tidak dalam keadaan cukup mendominasi dari serangan dan juga possession. Tapi dengan konsep man to man, tentunya ada beberapa hal negatif juga dari konsep ini yang akan membuat para pemain keletihan. Dan kalau terus saja gagal untuk bisa mengkonversi peluang menjadi gol, tentunya ada rasa frustasi yang bisa dimanfaatkan Juku Eja justru untuk mencuri kesempatan. Muhammad Rafli, umpan yang sangat baik tadi, peluang bagi Juku Eja. Tendangan yang dilayangkan tadi masih mampu dihalau oleh Muhammad Al-Fajri. Aksi dari Arjuna Triwahyudi. Ya, lagi of the ball movement yang begitu baik ditunjukkan oleh Arjuna untuk muncul di belakang Dito. Tapi lagi-lagi ada penyelamatan yang begitu baik dilakukan oleh penjaga untuk Rafli. Muhammad Rafli melebar. Terlepas dari kendali, beruntung masih ada kesempatan lagi. Aksi berbahaya bagi Juku Eja. Tendangan keras tadi. Arjuna Triwahyudi untuk kali kedua dalam momen yang berdekatan. Hampir menjadi pemain yang mampu menciptakan gol bagi Juku Eja. Iya, maksudnya adalah ketian kedua ya, tapi bolanya terlalu tinggi tadi untuk bisa disambar. Ya, tapi kita lihat para pemain dari Rafael ini mulai keletihan ya di secara pergerakan kaki, footwork juga mulai agak lambat dan memang mereka hanya mengandalkan 8 outfield player sejauh ini. Berbeda dengan Juku Eja yang rotasinya lebih cair. Ya. Ada sekitar 11 pemain outfield yang sudah dimainkan oleh Juku Eja. Kembali gagal peluang bagi Rafli. Terjatuh tadi aksi dari Muhammad Nabil. Vanzola Novi. Kembalikan bola kepada Vanzola Novi Dharma. Hampir saja dicuri Alejandro Sandova. Tendangan keras yang dia lepaskan tadi masih bisa diblok. Luar biasa Fahmi Fatur Rahman. Dan juga Sandova untuk bisa arahkan bola menuju gawang dari Juku Eja. Kembali diinjek sangat baik oleh Rafli. Akselerasi dari Vanzola Novi Dharma. Dito Hardy pertama kali ini. Pasai bola di area sentral tadi berikan kepada penjaga gawang Al-Fajri. Distribusi yang kurang sempurna, mampu dicuri tapi kemudian recovery sangat luar biasa. Muhammad Nabil. Situasi 4 lawan 3. Kesempatan bagi Juku Eja tadi. Gagal dimanfaatkan Siswandi. Coba menekuk satu kali lagi dari Reza untuk mencari space ya untuk menembak. Keputusan yang sebenarnya sudah baik ya untuk kemudian melewati penjaga gawang karena jaraknya sudah terlalu dekat. Tapi dia andalan tadi ketika menekuk ke arah kanan. Amarul Jafir berikan umpan. Peluang bagi Afif. Kesempatan kedua bagi Afif berikan passing pendek kepada rekan tadi. Dito Hardy. Vanzola Novi Dharma.
Afif Fadzola. Tendangan keras yang kembali masih bisa dihadang Rotama Alfi Widarma sang penjaga gawang Jukueja tadi yang dalam posisi sangat baik untuk menghalau bola. Ya, dan ini alasan memang Rotama menjadi salah satu pemain senior ya di skuad dari Jukueja yang mayoritas adalah pemain kelahiran 2005-2007, terselip 2 nama senior yaitu Rotama dan juga Siswandi yang kelahiran 2002. Karena mereka diselipkan untuk menambah kepercayaan diri para pemain muda. Ya. Dan kita lihat Joni Rotama ya begitu tenang di bawah Mister. Rotama Alfi Widarma penjaga gawang 20 tahun. Sedangkan Rafli juga punya penjaga gawang yang stabil sangat konsisten. Muhammad Al-Fajri sejauh ini. Mereka berdua menjadi sebab mengapa skor masih tanpa gol sejauh ini di gor UGM. Satu kesempatan lagi di mulut gawang tadi. Ruang bagi Afif Aulia Rahmat. Umpan yang cukup cerdik tapi kemudian recovery challenge juga luar biasa. Mencegah Amarul Javier tadi untuk bisa menarik pelatuk. Rafli dibantu oleh Arjuna Tri. Ada intercept peluang bagi Rafli, luar biasa save dengan kaki tadi yang dilakukan oleh Rotama. Tadi tackle juga bersih, berbuah lagi transisi, mampu lagi dihalau oleh Muhammad Rafli. 4-2 kan ini bagi Jukueja, tapi lagi-lagi end to end, tidak ada yang sabar keduanya. Ya. Situasi 3-1 bagi Rafeli. Afif Aulia Rahmat. Ya. Oh, di mulut gawang justru coba untuk melepaskan sepakan yang kembali terhadang tadi. Aksi dari Habibul Ihsan. Ketika kaki mulai lemas dan kemudian keletihan mulai dirasakan ya. Kedua tim justru mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Karena saudara kalau sedikit lebih tenang, mereka sudah unggul dalam jumlah pemain tadi. Betul. Ketika melakukan counter attack. Dan itu berlaku bagi kedua tim yang berlaga. Tendangan jarak jauh menjadi opsi bagi Julian Prajito. Karena tadi ada situasi Jukueja 4-2, kemudian Rafeli 3-1. Artinya kalaupun di pressing, maka akan ada pemain lain yang lepas ya. Dan mereka ketika dalam situasi sedang dalam keletihan ya. Ini sulit untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat di waktu yang begitu cepat. Dengan keputusan ini berpengaruh dengan momen shot selection yang mereka pilih. Ya. Ketika sudah justru dalam keadaan yang tidak optimal tadi, kalau bisa melirik ke rekan terdekat juga dalam posisi terbuka sebenarnya. Ketika unggul jumlah angka. Dan overloadnya kerap terjadi di area sentral. Peluang lagi bagi Rafli. Mengancam dari sisi kiri, disambut di sisi kanan oleh Habibul Ihsan. 3 kesempatan bagi Habibul Ihsan. Umpan jauhnya mampu dikendalikan dengan baik tadi oleh Julian Prajito. Habibul Ihsan dan Julian Prajito, 2 pemain yang begitu influential di laga kemarin. Arjuna Tri, umpan panjang ke flank kanan. 2 melawan 1, cukup sulit bagi Aditya. Menunggu support rekannya, salah umpan tadi. Ada salah bola lagi, berujung kesempatan. Mampu dihalau tadi sepakan dari Arjuna Tri Wahyudi. Lebarkan bola, Aditya yang dituju oleh Arjuna terjatuh. Sayang tadi Muhammad Aditya kembali gagal untuk bisa lepaskan eksekusi. Sangat terbuka laga kali ini. Umpan ketiga kedua gagal dimanfaatkan oleh Habibul Ihsan. Ini mungkin peluang terbaik yang dimiliki oleh Habibul Ihsan ya. Di babak yang pertama terbebas, di yang kedua tapi perkenan bolanya dengan kaki tidak sempurna. Ini juga faktor mungkin kaki kiri bukan kaki terkuatnya ya, sehingga pada akhirnya gagal tadi upayanya ke arah gawang ketika sudah terbebas. Time out di lapangan. Atau kita tunggu video replay ya. Dan situasi review. mungkin tadi ketika Aditya terjatuh di area penalti lawan. Itu yang coba untuk dicermati lebih lanjut dengan kesempatan bagi para wasit untuk melihat ke layar di sisi lapangan, monitor yang disiapkan untuk video replay. Ini dia Arjuna tadi, dan adakah kontak yang menjatuhkan Aditya, adakah sentuhan dari belakang tadi, Gilang Gino sepertinya. Dan ini adalah bola yang ditawarkan kepada Habibul Ihsan. Ini dia yang menjadi perbincangan, apakah ada gerakan kaki kanan tadi ya yang mengenai Muhammad Aditya. Ini angle yang mungkin lebih clear ya. Nah, kalau kita lihat ada gangguan, apakah ini yang kemudian bisa menjadi penalti bagi Jukueja? Ya, ada kontak tadi yang jelas terlihat, tapi apakah akan
memberikan Ya. keputusan tidak. Ternyata memang tidak cukup ya kontak yang terjadi tadi. Dan memang kalau kita lihat juga sebenarnya Aditya sudah kehilangan bola tadi. Sudah kehilangan kontrol dan lagi-lagi kontaknya juga tidak signifikan. Ya. Momen yang sempat membuat tegang Gilang Alian Gino tadi yang terpantau sepertinya menyentuh dari belakang pergerakan dari Muhammad Aditya tapi tidak dengan kontak cukup untuk membuat adanya hukuman pelanggaran yang didapat. Laga berlanjut lagi menuju 3 menit penutup. Arjuna Triwahyudi, pemain yang terus coba untuk memberikan warna tekanan bagi Juku Eja. Ini diberikan kebebasan bergerak di lapangan. Arjuna Tri dan juga dengan Aditya kerjasama yang sangat baik, tapi siapakah dia masih lagi bisa dihadang oleh Al-Fajri. Berbuah serangan balik bagi Rafeli dan peluang terbuka. Terkena tiang gawang tadi, tendangan keras dari Muhammad Nabil Abiyu. Ya, Nabil Abiyu sudah melihat ada pergerakan ke arah kanan yang dilakukan oleh penjaga gawang ya. Dia mengincar tiang dekat tapi lagi-lagi sepakan dari pemain Rafeli justru mengenai tiang. Satu kali kena tiang, satu kali kena mistar. Dan ini bukan pertanda baik bagi mereka. Habibul Ihsan tadi pemain pertama yang melepaskan eksekusi terkena mistar dan satu return pass yang sangat baik kepada Muhammad Rafli tapi juga mampu dihalau. Ada ball retention juga dihadang tadi. Laga yang berlangsung kembali dengan intensitas yang kita duga sangat tinggi. Ya. Tapi memang dari segi finishing belum klinis ini kedua tim. Tapi peluang begitu banyak didapat. Ya laga yang entah kenapa tinggal berlangsung 2 menit di babak pertama tapi skor masih 0-0 tadi. Karena masing-masing tim ya mempunyai peluang yang begitu banyak di babak pertama. Ya. Beberapa bahkan peluang bersih yang seharusnya bisa lebih baik ya mereka selesaikan. Rafli yang kemarin mampu menciptakan 4 gol, kebobolan 4 gol pula. Sedangkan Juku Eja menciptakan 3 gol. Peluang berbahaya, close control tadi dari Vanzola Novi Dharma masih bisa dihalau. Peluang lagi bagi Rafeli di mulut gawang. Save yang sangat baik dari Rotama tadi. Ada ancaman coba dikembangkan oleh Rafeli dari Muhammad Nabil dan juga pergerakan dari Sandova tadi. Muhammad Aditya kali ini berpindah sisi di sayap kiri. Umpan dari Fafi Fatur Rahman. Muhammad Aditya kuasai bola. Nanti dihalau lagi tadi. Fatur Rahman. Rasya Rahman tadi. Muhammad Aditya coba lebarkan bola ke sisi kanan, mampu diintercept. Serangan balik kali ini, satu aksi berbahaya, mampu dihadang. Penyelamatannya sangat gemilang, menggunakan kaki tadi dari Rotama untuk mencegah pergerakan begitu berbahaya dari Muhammad Nabil. 1 atau 2 sentuhan terlalu banyak tadi Nabil ya, karena di tiang 2 juga sudah ada pemain lain yang terbebas. Mampu dihadang, Arjuna Tri. Mencari ruang tembak Arjuna Tri. Tendangan kerasnya kembali bisa diblok tadi oleh Muhammad Al-Fajri. Arjuna Tri kembali terlibat dalam build up. Fatur Rahman gagal layangkan bola. Wow, tebasan cukup keras tadi. Ini pelanggaran ya sebenarnya cukup beruntung tidak mendapatkan kartu kuning ya. Karena kondisinya tadi sudah bisa melewati penjagaan dan ini akan menjadi overload bagi Juku Eja. Ya. Di area pertahanan dari Rafeli. Dengan pelanggaran yang juga dibuat karena lagi-lagi kaki yang sudah letih tadi Adi untuk kemudian bisa melawan track back. Akhirnya pelanggaran harus dilakukan. Muhammad Abil tadi dengan pelanggaran keras untuk menjatuhkan lawannya. Tendangan bebas bagi Juku Eja akan menjadi kesempatan terakhir bagi mereka untuk bisa mengancam gawang dari Al-Fajri dan juga Rafeli FC. Sudah bersiap Rasya Rahman. Oh, sentuhan yang tidak sempurna tadi dari Siswandi berujung malapetaka. Serangan kali ini bagi Rafeli. Hitungan detik tersisa. Tendangan jarak jauh ditawarkan Vanzola Dharma. Ya 11 detik dan ini masih waktu yang cukup ya untuk melakukan set leg kick in. Dito Hardy dari kick in kali ini. Pendek saja. Gagal berputar tadi. Fahmi Fatur Rahman. Kesempatan terbuka lagi, Al-Fajri begitu tangguh dan menjadi aksi penutup di persaingan babak pertama. Peluang yang kembali digagalkan
aksi dari pemain yang juga tampil sangat mengancam, Arjuna Triwahyudi sebagai penutup kesempatan bagi tim Juku Eja untuk menciptakan gol di babak pertama. Skor
Persaingan di babak kedua akan segera bergulir, masih tanpa gol di Gor UGM Yogyakarta. Persaingan dari babak 6 besar Liga Futsal Nusantara Grup X, Rafli FC menghadapi Juku Eja. Kembali dengan sepertinya tempo dan juga laga akan berlangsung dengan intensitas serupa seperti di babak pertama. Reza, bagaimana kembali approach-nya hampir sama persis dari kedua tim? Ya, tapi bagi Rafli ya, dengan approach seperti ini, pilihannya ada dua bagi mereka. Terus melakukan ini, tapi mungkin akan terjadi hal-hal seperti ini. Ini dia ya, gerakan-gerakan Indihan yang berbahaya dari Fatur Rahman yang bisa mencari celah di belakang dari garis pertahanan Rafli. Benar, jadi pilihannya ada dua ya, antara approach mereka seperti ini, tapi harus segera mencetak gol, atau mengubah approach, karena ini akan sangat melelahkan. Dengan mereka terus melakukan man-to-man sejak awal pertandingan. Kesempatan lagi gagal tadi untuk bisa dimanfaatkan di mulut gawang. Coaching staff dari Juku Eja, Mahmadi Kursia. Oh, tendangan jarak jauh. Melambung tadi dari Rasya Rahan. Atau Rasya Rahman. Ya, langsung ada pergantian cepat tampaknya dari Rafli. Alejandro Sadova sudah kembali ke lapangan. Ya. Ini dia Sandova yang terus bergerak lincah, tapi gagal untuk bisa melakukan koneksi dengan Dito Hardi Pratama tadi. Fahmi Fatur Rahman dengan umpan pendek. Mampu dihalau tadi oleh Dito Hardi Pratama. Kesempatan coba dikembangkan oleh Arjuna Triwahyudi. Fanzola, Keken berikan kepada Dito. Kembali Fanzola Novi Dharma. Dito Hardi. Dua pemain yang terus bersama untuk bisa mencari peluang menekan. Gagal, beri satu kesempatan lagi didapat, tapi save luar biasa dari Al-Fajri. Ya, Al-Fajri lagi-lagi keputusannya tepat ya. Jadi memang ketika penjaga gawang dalam situasi kalah jumlah ya, dia harus bisa mengambil keputusan apakah langsung datang atau menunggu, dan kita lihat dia menunggu dan ini keputusan yang tepat karena pada akhirnya dia bisa bukan hanya menutup gawang tapi juga menutup jalur umpan ke yang kedua tadi. Rasya Rahman, pemain yang tadi mendapatkan kesempatan, juga masih gagal bagi Juku Eja untuk bisa membuka keunggulan menghadapi Rafli FC. Umpan yang cukup sulit tadi dari Dito. Aditya. Arjuna ke sisi sebelah kanan, kali ini ke kanan. Rafli tadi, Aditya kembali di bawah Rashom. Sangat rapat dari Fanzola Novi. Ada kesalahan yang tercipta tadi. Gagal Muhammad Rafli untuk bisa kuasai bola sepenuhnya. Ya. Nabil juga cerdik ya dalam men-trigger pressing dari Rafli. Jadi memang kalau ingin melakukan harus seperti ini kuncinya ada di pivot yang paling depan. Wah, luar biasa. Challenge tackle berbuah menjadi serangan balik. Kesempatan bagi Aditya. Al-Fajri ada position tadi. Gagal Rafli untuk arahkan bola tepat sasaran walaupun penjaga gawang sudah out of position. Ya, handling yang begitu baik ditunjukkan oleh Aditya tadi, dan dia pun cerdik ya melihat ke tiang kedua, dan ini sudah terbebas. Harus bisa lebih baik Rafli tadi. Karena sebenarnya penjaga gawang sudah tidak ada di gawangnya. Iya. Dan dia hanya tinggal menendang bola melewati pemain yang mencoba melakukan blok. Ya, Juku Eja mendapatkan peluang lebih banyak jadi, tapi kita lihat efektivitas serangan ya masih jadi masalah. Salah umpan tadi, beruntung masih mampu disapu. Aditya tampil sangat positif di babak kedua. Diawasi di tribun ya dengan jeli itu. Referee asesor yang juga hadir di tribun, Armando pribadi. Satu kesempatan gagal dimanfaatkan tadi oleh Rafli, berbuah
serangan balik kilat yang coba dibangun, tapi luar biasa ini peran dari Rasya Rahman. Yang melakukan rotasi lebih cepat tampaknya Rafli di babak yang kedua. Karena kalau kita ingat tadi di babak yang pertama mereka merotasi pemain 5-6 menit. Intercept lagi dari Aditya. Rasya Rahman kepada rekan yang terus mengancam Muhammad Aditya. Muhammad Rashid harus waspada karena Habibul Ihsan datang mengancam. Peluang bagi Rafli FC. Gagal lagi. Oh, dan umpan yang berbahaya ya dari terutama tadi karena di sana masih banyak pemain dari lawan. Tapi Rotama sangat tenang untuk memainkan bola-bola pendek dalam situasi yang begitu genting, dan bola juga gagal tadi diarahkan dengan baik karena ada gangguan lagi dari Muhammad Aditya di posisi yang tepat tadi. Semakin sengit menegangkan jalannya persaingan. Ini tentunya grup yang berisikan tim-tim yang punya kesempatan, Ya. boleh dikatakan sangat berimbang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Rafli coba arahkan tadi kepada Arjuna Tri, gagal. Ada Al-Fajri yang melakukan penyelamatan. Dan urgensi kemenangan ada di pihak Rafli memang Ya. dengan mereka belum mendapatkan kemenangan. Javier tadi, prestasi tidak sempurna, peluang lagi bagi Jugo Eja. Rasya Rahman, pemain yang sangat terlibat dalam build up dan juga peluang bagi Jugo Eja bersama dengan Aditya dan Arjuna Tri. Kembali Rahman. Kuasai bola lagi di zona sentral Rasya Rahman. Muhammad Aditya tadi umpan panjang kali ini gagal untuk bisa dimanfaatkan dengan baik tadi oleh Arjuna Tri Wahyudi. Habibul Ihsan, penuh keraguan gerakannya. Aditya! Tendangan keras, direct tadi menuju gawang, membuat khawatir Muhammad Al-Fajri. Ya, satu lagi bakat terbaik asal Sulawesi Selatan ya, kita lihat Aditya di usianya masih sangat muda, kelahiran 2006 tapi Ya. sudah bisa bersaing di level ini begitu luar biasa. Bahkan menjadi salah satu pemain yang paling menonjol ya secara permainan. Iya. 18 tahun ya. Sudah tampil sangat tenang di bawah tekanan dan ada kesempatan kali ini pergerakannya sangat baik, diakhiri dengan peluang di mulut gawang, membuat gol pembuka bagi Rafli. Habibul Ihsan yang sempat menyanyikan dua peluang emas akhirnya mampu melesakkan bola lewati hadangan dan berjadwal utama dan memberikan keunggulan bagi Rafli FC 1-0 atas Jugo Eja. Ya, kombinasi lagi di antara dua pemain yang masih sebagai cadangan ya. Jelas Rajito tadi menyambut umpan para lawan dan kemudian dia mengarahkan bola ke tiang kedua dan satu eksekusi yang begitu tepat dari Habibul Ihsan. Karena memang ketika dia bergerak di antara penjaga gawang dengan pemain yang berada di tiang kedua, maka kan ada space yang kosong. Sangat cerdik tadi run dari Habibul Ihsan yang dilihat oleh rekannya Julian Prajito. Ya, karena sekarang Adi, penjaga gawang ini sudah dilatih untuk mengantisipasi di tiang kedua. Artinya pemain tidak bisa lagi menunggu di tiang kedua. Harus agak masuk ke tengah agar kemudian penjaga gawang baru bergeser. Bola sudah ditendang. Dan ini dilakukan oleh Habibul Ihsan dengan baik tadi. Iya, menambah problem baru ya bagi penjaga gawang dengan solusi yang tidak tepat tadi berujung dengan tentunya gawang yang bergetar, aksi impresif, sambutan bola yang sangat baik dari Habibul Ihsan. Tapi umpan sangat jeli juga. Julian Prajito tadi, pemain yang di laga sebelumnya adalah pencetak gol, kali ini bisa memberikan asis juga. Jangan lupakan free assist tadi yang begitu baik ya. Tanpa lewat ke arah yang tepat kepada Julian Prajito. Kembali Julian Prajito selesai bola. Dia berlaju berbahaya lagi. Julian Prajito mencari pergerakan rekannya, agak terlambat tadi melepas bola yang diarahkan kepada Gilang Gino. Ya, ada kode yang coba diberikan oleh Gilang untuk melawan set play. Nanti di halau tadi. Habibul kali ini coba untuk mengganggu akselerasi dari Rasya Rahman. Ya. Dan sebelumnya juga respect bagi kedua tim ya. Laga berlangsung dengan ketat dan intensitas tinggi tapi terus berjalan dengan sportif sejauh ini. Ya. Keras namun fair. Ini menjadi satu warna yang begitu menarik di laga persaingan di mana tentunya harus diingat Jugo Eja sudah meraih kemenangan
di laga pembuka. Dan justru ada tekanan bagi Rafli FC untuk bisa meraih hasil sempurna di laga ini. Dan mereka sudah mampu untuk setidaknya langkah pertama meraih keunggulan sudah didapat setelah peluang demi peluang yang disia-siakan. Dan sebenarnya kemenangan Jukueja juga cukup mengejutkan ya, karena mereka menghadapi Binong Muda yang diisi oleh beberapa pemain senior asal Makassar. Ya. Wow, pergerakan Fukunya sangat baik dan kesempatan dia terbuka. Ada Mister tadi menyelamatkan gawang dari Rotama dari kebobolan. Ya, momentum sekarang sedang dipertahankan ya oleh Rafli. Kita lihat. Harusnya mereka menggandakan keunggulan dari Gilang tadi dengan sepakannya. Kembali aksi dari Gilang, berikan bola melebar nih. Tiang kedua coba disambut tapi tidak dengan kontak sempurna tadi. Beruntung masih mampu bola diamankan oleh Rotama. Alfi sampai jaga gawang. Ya, ada sedikit kepanikan di tim Jukueja. Lagi-lagi ada pemain yang terlepas di tiang kedua dan ini dia hampir saja ada own goal yang dicetak oleh Arjuna. Ya. Siswandi. Arjuna Tri disambut dengan pengawalan rapat dan lagi bola coba dimanfaatkan oleh Gilang. Gilang Alian Gino dengan finishing yang begitu luar biasa menggandakan keunggulan Rafli FC dengan satu upaya yang begitu brilian tadi. Pemain yang belum lama mendapatkan kesempatan tapi masih mampu dihalau tadi sepakannya. Kali ini tidak ragu dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia melihat adanya sudut yang terbuka dengan placement yang sangat baik. Merobek jala dari Rotama untuk kali kedua dan memberikan keunggulan 2-0 bagi Rafli atas Jukueja. Ya, dan akhirnya ya ada finishing yang brilian dari situasi yang sering didapatkan oleh kedua tim ya. Lagi-lagi ada overload, situasi 2 lawan 1 dan kita lihat Gilang dalam finishing dengan sempurna. 2-0, Rafli unggul dan memaksa timeout harus diambil oleh Jukueja. Ya, mereka mengawali laga dalam situasi yang lebih tenang mungkin. Ya. Lebih percaya diri dengan kemenangan yang mereka dapatkan kemarin menghadapi Binong Muda. Tapi kalau mendapatkan kekalahan di laga ini, situasi bisa berbalik. Tidak, ini dia dukungan dari keluarga Minangkabau ya. Yang datang langsung ke GOR UGM. Ada animo luar biasa dari para pendukung dan juga keluarga dari para pemain tentunya yang hadir di Yogyakarta. Bahkan Rafli ini sudah datang sejak 6 hari ya sebelum laga pertama mereka. Jadi memang sangat serius sekali mereka mempersiapkan diri. Dan kita lihat di tribun ada Muhammad Sanjaya. Ini salah satu jebolan terbaik dari Rafli FC. Yang kita tahu memang menelurkan banyak bakat dari Padang khususnya dan Sumatera Barat. Dan memang selain Sanjaya juga salah satu bakat terbaiknya ada di tribun tadi, Randi Akang. Dan ini yang kita harapkan bisa terus lahir ya dari Sumatera Barat khususnya. Dan Muhammad Sanjaya di usia muda juga menjadi salah satu pemain yang luar biasa kala itu. Walaupun kadang masih agak bimbang antara futsal dengan sepak bola. Dua cabang yang dia geluti ya. Termasuk pernah bermain untuk Semen Padang, untuk PSPS juga. Luang bagi Jukueja, coba langsung membalas setelah tertinggal 2 gol. Jukueja tampil lebih berani memang di babak kedua untuk bisa terus menekan, tapi ini justru menjadi bumerang. Fatur Rahman ke sisi terluar, kesempatan terbuka tadi, masih juga gagal Arjuna Tri. Iya, sudah menyentuh tiang di 2 sisi di babak kedua di satu ke tiangnya sendiri dan kini ke tiang lawan sudah terlepas di tiang kedua dan ini kesempatan terbaik. Ini momen yang tepat sebenarnya karena timeout belum saja diambil oleh Jukueja dan ini bisa jadi statement kalau mereka bisa kembali ke pertandingan. Kembali terlepas dan side netting tadi, tendangan keras yang dilepaskan oleh Alejandro Sandova. Ya, semakin banyak space di pertahanan dari Jukueja ketika mereka mencoba untuk keluar dan mencetak gol. Dan ini yang kita bahas di awal pertandingan. Kalau Rafli bisa mencetak gol di 5 menit awal, kondisinya bisa mereka kuasai. Karena sekarang mereka tidak lagi perlu melakukan high press ya. Mereka bisa feedback agak dalam untuk bisa menggalang pertahanan karena kembali responsnya adalah serangan-serangan berbahaya dari tim Jukueja. Dan tadi kita lihat bagaimana nomor dari Rafli ya. Ayasman yang juga berjasa besar bagi futsal Sumatera Barat. Dan ini ambisi dia pribadi juga untuk membawa timnya akhirnya bisa lolos ke Liga Futsal Pro. Akhirnya ada friksi yang cukup memanas ini. Fatur Rahman dan ada dorongan dari Fanzola. Dan keputusan yang tepat lagi-lagi dari wasit karena langsung melakukan respons cepat tadi untuk memisahkan para pemain di lapangan ketika ada friksi yang terjadi.
Fatur Rahman. Dan Ada ini dia. gerakan tangan ya ke bagian wajah. Mendapatkan reaksi dari Vanzola Novi Dharma tadi. Dan kita tunggu kali ini keputusan dari wasit. Karena tadi memang bola sudah keluar lapangan ya ketika Fatur Rahman melakukan gerakan tambahan. Ya, kartu kuning bagi Ya. kedua pemain yang terlibat. Fatur Rahman karena gerakan pertamanya tadi. Ya. Dan Vanzola karena reaksi yang dilakukan ya. Dan sekali lagi kredit bagi pengadil tadi ya, yang membuat pada akhirnya friksi tidak semakin panas di lapangan. Ya, itu yang menjadi hal kunci bagi para referee, bisa mengendalikan situasi dalam kondisi yang sangat panas. Persaingan sengit ini akan tentunya menyulut emosi. Dan tampaknya kan ada challenge. Iya, Ada video support yang diminta oleh staf pelatih dari Ravelli. Lihat Iya. adakah potensi kartu merah. Ya. Dan ini yang kembali sangat riskan ya, kalau ada gerakan tangan menuju wajah. Ya. Ada juga kesempatan di sisi bagi referee untuk melihat ke bantuan video replay. Akan semakin memperjelas kalau ada kontak yang diarahkan dengan sengaja ke bagian di atas leher. Ya. Tentunya akan mendapatkan ancaman hukuman kartu yang lebih tinggi lagi dari kartu kuning. Jadi tampaknya Fatur Rahman frustasinya agak memuncak ya, karena situasi keletihan dan kemudian tertinggal 2 gol dan ada tekanan untuk kemudian bisa membalikan keadaan. Tapi lagi-lagi memang inilah situasi di mana para pemain muda harus bisa meredam emosi mereka. Iya, Dia itu gerakan ke arah belakang kepala ya dari Vanzola. Siku yang mengerus ke bagian sisi kepala Ya. dan memang sangat tinggi sekali. Itu dia. Dan kita Vanzola sepenuhnya membuang bola ya, Ya, tanpa melakukan ya. gerakan tambahan memang. Dan kita nantikan keputusan apakah tetap dengan kartu kuning atau akan diganti. Tetap kartu kuning Ya. seperti ini. Tidak benar. Ya, kita penjelasan juga harus diberikan ya oleh wasit Bondan tadi kepada pelatih dari Ravelli, Andrian Andika. Laga berlanjut dengan kiriman bola kepada Vanzola Novi yang belum lama tadi terlibat friksi yang cukup panas dengan Fatur Rahman. Kedua pemain kembali melanjutkan persaingan. Kali ini kesempatan lagi bagi Muhammad Nabil. Jatuh dia. Joko coba menjawab tantangan dari Ravelli FC yang sudah meraih keunggulan dengan selisih 2 gol. Fatur Rahman tadi. Rahmat Rizky Saputra. Kiriman bola yang tidak sesuai dengan harapan tadi. Alejandro Sandova kikin. Vanzola Novi. Mampu dihentikan tadi. Muhammad Rafli kali ini. Satu lagi cover ya dari para pemain Ravelli begitu baik ketika Ya. satu pemain dilewati, selalu ada pemain lain yang melawan cover. Lagi sangat baik mencegah Fatur Rahman. Off the ball ketika sudah unggul 2 gol juga begitu impresif dari para pemain Ravelli FC. Coba terus menjaga clean sheet mereka. Siswandi. Fatur Rahman terlepas kendali bola. Peluang bagi Dito Hardi. Coba lepaskan tendangan tadi, masih bisa dihadang oleh Rahmat Rizky. Ya, inilah perangkap yang coba disiapkan oleh Ravelli. Mereka kali ini menunggu di setengah lapangan dan setiap kali memegang bola langsung ada direct attack. Ya, selalu ada tembakan ke arah gawang lawan. Ya. Vanzola Novi. Coba berikan lagi umpan ke sisi terluar. Sepakan keras yang dilepaskan tadi oleh Alejandro Sandova. Masih melambung jauh dari sasaran gawang Rotama Alfi Widharma. Tidak, namanya benar-benar Alejandro dengan H ya. Jadi bukan karena pronouns kita bahasa Spanyol ya. Ada juga Amaro Javier di tim Ravelli. Satu kesempatan lagi bagi Vanzola Novi. Halau tadi oleh Arjuna Tri. Fatur Rahman berlama-lama memberikan kesempatan recovery untuk menghalau tadi Dito Hardi Pratama. Ya, Dito juga kemampuan defense-nya begitu baik sih ini. Arjuna Tri, kebang tendangannya masih bisa diblok. Fatur Rahman sangat baik dan akhirnya gol tercipta
bagi Juku Eja. Arjuna Triwahyudi berulang kali mendapatkan kesempatan. Akhirnya mampu melepaskan tendangan yang tidak mampu dihalau tadi oleh Al-Fajri. Dan kesempatan bagi Juku Eja kembali terbuka di laga ini. Hanya tertinggal 1-2 dari Rafli FC. Ya, ketika umpan diberikan ke sisi luar ya, kepada Fatur Rahman, 3 pemain mendekat tapi tidak ada yang kemudian membaca. Gerakan tanpa bola dilakukan oleh Arjuna Triwahyudi. Harus dibayar mahal kayak ini. Dan situasi tentu kembali seru karena jarak tinggal 1 gol lagi. Sementara itu bagi Rafeli, mereka harus belajar dengan situasi kemarin karena kemarin pun mereka sempat unggul Ya. ketika menghadapi Cilegon, bahkan mencetak gol lebih dulu. Tapi akhirnya harus puas bermain imbang. Ya. 4-4. 8 gol yang terakhir di laga tersebut. Bahkan Juku Eja juga dalam penampilan yang luar biasa, ofensif. Hanya 5 gol yang tercipta menghadapi Binoang Muda. Mereka unggul 3-2. Satu result yang cukup mengejutkan dan membuka persaingan semakin sengit di grup ini. Wow, melaju tadi Al-Fajri. Peluang bagi Javier. Oh, satu kesempatan yang tidak disia-siakan. Finishing luar biasa dari Habibul Ihsan yang kembali menjadi mimpi buruk bagi para pemain Juku Eja. Instant response dari Rafli untuk lagi meraih keunggulan 2-1. Ya, mungkin Habibul Ihsan menjadi salah satu pemain terkecil di lapangan, tapi dia menjadi pemain yang paling berbahaya sejauh ini. Ini dia, satu penempatan bola di antara tiang kedua, dan kita lihat agak kebingungan ya. Bagaimana Rotama, apakah menunggu bola atau memotong bola? Iya. Dia memutuskan untuk menunggu bola dan ternyata bola bukan diumpan. Bola diarahkan langsung ke tiang dan masuk ke gawang tadi. Habibul Ihsan. Wow, satu lagi kesempatan tadi bagi Arjuna. Gagal menyentuh bola. Habibul Ihsan tadi kalau ditanya mungkin dia akan yakin menjawab, saya arahkan bola Ya. menuju ke gawang, tidak ingin mengumpan tadi. Gilang Gino. Dan juga pemain yang tampil luar biasa. Tendangan lagi dari Habibul. Ada beberapa pemain yang seperti ini ya, jadi pemain yang punya insting gol dan penempatan bolanya ini membuat dia selalu bisa mendapatkan peluang, dan ini rasanya dimiliki oleh Habibul. Kembali dari sudut sempit, coba lepaskan eksekusi. Gagal kali ini. Rafli FC untuk menambah lagi koleksi gol mereka. Arjuna cukup kesal tentunya karena gol yang sempat memangkas keunggulan menjadi berjarak 1 saja bagi Juku Eja. Dengan cepat lagi bisa ditambah gol bagi Rafli. Ini keadaan yang begitu membuat frustrasi ya Reza, dari tim Juku Eja. Ketika semuanya sudah dekat, sekarang kembali menjauh bagi Juku Eja. Peluang lagi Habibul. Ya, ada handsball. Jaga gawang Rotama Ya, mati ya, dan direct keluar red card dari area yang semestinya dia bisa menyentuh bola, dan hukumannya tentunya adalah direct red card, Reza. Ya, ini situasi yang semakin sulit dan semakin sulit lagi bagi Juku Eja. Bukan hanya karena Rotama keluar dan mereka bermain dengan 4 pemain sekarang, tapi Rotama tidak akan bermain besok. Di mana laga besok menghadapi Cilegon juga jadi laga yang sangat menentukan bagi mereka. Betul. Ini Ya, dia. dan keputusan yang sangat tepat dari wasit ya. Ketika Habibul sudah terbebas 1 lawan 1, Rotama keluar dari sarangnya dan bola langsung menyentuh tangan. Ketika ada chip yang dilakukan oleh Habibul tadi. Masuk penjaga gawang pengganti, M. Anugrah Ansar. Ya, dan kita tahu ini tidak mudah baginya. Ketika masuk, situasi tertinggal dan hanya ada 3 outfield player di depan. Dan kita tunggu juga keputusan dari Rafeli, apakah mereka memaksa 2 menit berlangsung atau mereka mencetak gol secepat mungkin di situasi unggul jumlah pemain. Dan sekarang kita melihat situasinya, ini ada Gilang Gino tentunya yang punya kemampuan luar biasa, pun juga dengan Julian Prajito. Dia kembali menghadap bola. Gilang coba menembak tadi, bisa dihalau oleh Fatur Rahman. Julian Prajito tampil kembali sangat baik bersama dengan Habibul dan Gilang, 3 pemain yang begitu berpengaruh bagi Rafli. Dan dari Gilang. Ya, jadi ketika situasi kartu merah, itu akan keluar ini selama 2 menit. 2 menit ya.
Dan memang bisa kembali kalau 2 menit berlangsung Atau gol ada tercipta. gol tercipta bagi tim lawan. Dan mampu direbut bola, peluang lagi. Wow, satu sepakan keras dari Amarul Javier tadi masih bisa diblok oleh Anugrah Ansar. Julian Prajito kepada Gilang Gino. Kali Julian. Berikan lagi kepada Gilang. Oh, terlalu lemah tadi. Fatur Rahman. Ada pelanggaran dari Gilang sepertinya. Kartu kuning. Ya, satu kesalahan yang cukup fatal ya dari Gilang tadi ketika situasi unggul jumlah pemain sebenarnya. Justru bola terebut dan hampir saja menjadi gol bagi lawan. Ini kalau gol bisa dicetak oleh Juku Eja ya. Ini situasi yang tentu akan menjadi berkah bagi mereka. Apalagi sekarang ada situasi set piece yang jumlah pemain bisa saja tidak menentukan di sini. Obstruksi dari Gilang Gino tadi mengganggu lajur lari yang dipilih oleh Fatur Rahman. Dan itu menuju ke area gawang. Kartu kuning diberikan. Sandova sudah kembali masuk. Ya, Rasya Rahman dan Siswandi dimasukkan oleh Juku Eja untuk menjadi opsi set piece kali ini. Kesempatan lagi bagi Juku Eja untuk bisa baper kecil keunggulan dari Rafli FC. Dari konsentrasi Rasya Rahman yang akan bekerja sebagai eksekutor set play kali ini bagi Juku Eja yang harus berbuah positif dengan waktu yang semakin menipis. Tertinggal dengan selisih 2 gol. Rasya Rahman. Ada defleksi dari pemain Rafli tadi untuk menghalau. Rasya kembali berikan bola tergesa-gesa tadi. Ya, semakin tipis waktu yang tersisa bagi Rafli memanfaatkan situasi unggul jumlah pemain mereka. Dito. Kembali Dito Hardi pertama. Hanzola Novi. Dito. Tendangan keras dari Dito Hardi tadi. Sulit yang tidak menguntungkan. Sehingga sulit untuk bisa arahkan bola tepat sasaran. Dan bolanya pun masih agak memantul tadi ya ketika ditendang. Fatur Rahman mampu melaju menggiring bola. Cutting inside yang sangat baik tapi tanpa support tadi. Peluang lagi bagi Muhammad Nabil. Tendangan datar berbahaya dari Dito. Ya, penyelamatan pertama sejak masuk lapangan bagi Anugrah. Panzola, Dito Hardi. Panzola Novi Dharma dan disambut tanpa kawalan tadi. Muhammad Nabil juga akhirnya mampu catatkan dirinya dalam skor sheet laga ini dan menambah lagi keunggulan 4-1 bagi Rafli FC atas Juku Eja. Dan ini yang diperlukan ketika keunggulan jumlah pemain di lapangan, sirkulasi bola yang lebih cepat dan pada akhirnya akan ada satu pemain yang terlepas. Ya. Dan memang ini jadi tugas kiper ya, menjaga satu pemain yang terlepas walaupun ini umpannya agak sulit karena bolanya di antara tadi Ari. Dan ini bola yang paling sulit untuk bisa diantisipasi oleh penjaga gawang. Nah, cantik tadi Vanzola Novi berikan bola tentunya di antara last defender dengan penjaga gawang yang harus bisa bereaksi. Sedikit terlambat menutup tadi Anugrah Ansar dan berbuah lagi keuntungan bagi Rafli FC dan sepertinya target mereka untuk meraih kemenangan di laga ini akan berbuah manis. Ya. Dan Rafli juga menjadi salah satu tim paling produktif ya, artinya sejauh ini di babak lawan besar. 8 gol sudah mereka cetak dari 2 pertandingan. Ada gol difference plus 3 ya, karena ada satu tambahan kebobolan. Ahmad Aditya tadi. Dan ini yang diharapkan dari tim yang juga dilatih oleh Randy Akang. Cepat lagi bagi Aditya, masih terus menjaga fokus di backline tadi para pemain Rafli FC. Kick-in dari Rasya Rahman. Gagal dimanfaatkan, sulit untuk bisa digapai oleh Arjuna Tri. Dan ini situasi yang baru sekali lagi bagi Juku Eja karena sejak Liga Nusantara Sulawesi Selatan bahkan hingga 36 besar mereka belum terkalahkan. Ya. Bola dicuri oleh Muhammad Aditya tadi. Kesempatan didapat dan lagi gol tercipta. Arjuna Tri Wahyudi
menunjukkan kualitasnya kembali di mulut gawang, melangkah keunggulan dengan jarak 2 gol lagi yang harus dikejar oleh Juku Eja ketika 2-4 di persaingan kali ini. Dan lagi-lagi ya, aktornya adalah nama-nama yang sama, kembali melakukan kombinasi dan di tiang kedua tadi Arjuna terbebas. Tekanan kembali dirasakan oleh Ravelli. Satu menit ke depan kalau Juku Eja bisa lagi menambah gol mereka, maka akhir persaingan akan sangat menarik ini. Ya, dan kita akan tunggu juga apakah mereka akan lawan power play. Iya. Aditya, Rasha Rahman ke sisi kiri. Kembali Rasha Rahman kali ini. Arjuna sedikit keletihan sepertinya. Gilang mampu mencuri tadi, tapi dengan cepat Aditya kembali bisa memenangkan possession bagi Juku Eja. Rasha Rahman kepada Arjuna Tri. Kembali Rasha Rahman. Sangat cekatan. Kita lihat bagaimana footwork dari Muhammad Aditya. Umpan yang sangat baik. Oh, tendangan keras yang dilontarkan Rasha Rahman. Sayang tadi. Tidak mampu diarahkan tepat sasaran. Ya, lagi-lagi kombinasi di antara 3 pemain ya. Aditya, Rasha Rahman dan juga Aditya atau Arjuna. Ya. Ini 3 pemain memang sudah lama bermain bersama dan kita lihat bagaimana chemistry-nya berjalan dengan begitu apik di lapangan. Ini pemain-pemain kelahiran 2006 dan 2007 tadi. Padahal memang batas kelahiran dari Liga Futsal Nusantara tahun ini adalah 2002. Iya. Artinya mereka bisa dibilang naik 3 ya. atau 4 tahun lebih cepat ya seharusnya. Tapi memang ini sesuai dengan kualitas Ya, yang mereka pertunjukkan. Penampilan yang lebih dewasa dari usia mereka dan mereka adalah yang terbaik ya untuk Betul. level sekolah menengah atas. ya, Sehingga tidak terlalu mengejutkan juga sebenarnya ketika mereka naik kelas dengan lebih cepat. ya. Naik kelasnya di futsal ya, artinya Betul, bukan di bukan sekolahnya ya. Kredit bagi para pelatih juga ya memberikan kepercayaan bagi mereka. Jadi memang sangat fair ini di Juku Eja, siapa yang penampil terbaik. Tidak peduli dengan usia muda akan disajikan sebagai pilihan utama. Arjuna kembali masuk menggantikan Bekat Desis Wandi. Masih cukup panjang ini persaingan. Menuju 3 menit terakhir, Aditya lagi mencari celah. Pemain yang terus menjadi instigator serangan bagi Juku Eja. Muhammad Aditya coba return pass tadi terhalau Rasha Rahman. Mampu dihalau oleh penjaga gawang Anugrah. Vanzola kick in. Dito kepada Vanzola Novi. Dan harus mulai berani menguasai bola lagi ya para pemain dari Ravelli. Karena beberapa momen mereka tampak terburu-buru dan ingin cepat-cepat bola ke arah gawang lawan. Jika sebuah handball tadi, tapi terlepas dari kendali Arjuna Triwahyudi. Tidak perlu tergesa-gesa para pemain Ravelli yang terus menjaga keunggulan dengan jarak 2 gol kali ini. Vanzola Novidana mampu dicuri tadi Ravelli, tapi dengan cepat juga Al-Fajri bereaksi tadi. Terlalu rileks rasanya Vanzola tadi. Ya. Karena posisinya pun di pinggir lapangan ya, bukan posisi yang pas untuk pemain yang menguasai bola di belakang. Beruntung tadi masih ada penjaga gawang yang berhasil menyelamatkan bola. Kembali peluang, lagi ada satu challenge dengan tackle tadi. Bikin lagi Juku Eja, Rasha Rahman, Muhammad Aditya. Momen-momen genting menuju akhir persaingan. Aditya dan Juku Eja coba mencari gol berikutnya, tapi ada curian bola yang sangat baik. Akhirnya dengan sepakan dari Muhammad Nabil. Masih tipis menyamping tadi. Ya, yang mencolok dari Nabil bukan hanya kemampuannya ketika menguasai bola ya, tapi ketika off the ball juga dia punya individual defense yang baik. Ya. Terus untuk defense seorang pivot. Aditya, kesempatan lagi bagi Juku Eja. Cukup sulit bagi Rafil Faril tadi. Dan 1 menit terbebas.
Rasya Rahman mampu dihalau. Pelanggaran tadi jelas. Menjatuhkan Vanzola Novi. Ya, Vanzola juga jadi pemain yang paling Spartan di lapangan. Dan ini dia, satu tackle yang terlambat dari Muhammad Rafli. Ya, lagi-lagi cukup beruntung untuk tidak mendapatkan kartu kuning ya. Iya. Karena tackle-nya jelas terlambat dan tidak ada bola yang terkena. Dito Hardy dapatkan pressure, gagal berikan bola kepada Gilagino. Bikin pendek tadi dari Rasya Rahman. Kembali Dan kita Rasya. lihat dinamika pertandingan membuat Gilang Gino sekarang mendapatkan waktu bermain lebih banyak ya dibandingkan dengan Afif Aulia Rahmat. Dan Gilang juga sudah mampu memberikan kontribusi yang sangat baik dengan golnya tadi. M. Rafli kali ini. Di bawah tekanan tadi Aditya. Memulai di posisi anchor, melaju ke sisi sayap kiri. Mendapatkan umpan dari Fatur Rahman tadi. Ya, 1 menit terakhir. Rafli, Aditya, Rafli. Oh, coba disambut tadi oleh Fatur Rahman. Tapi kontak bola tidak sempurna. Ya, momen Barca mungkin menjadi salah satu momen terpenting ya di laga ini. Muhammad Aditya masih belum menyerah Juku Eja. Di bawah 1 menit. Vanzola tadi. Ya, bila yang pastinya tepat ya dari Vanzola. Sandova luar biasa terus berjuang di area sentral tadi. Aditya kepada Fatur Rahman, coba arahkan ke pihak kedua, mampu digagalkan. Gilagino Ya, 3 lawan 1. posisi terluar. Sandova Ya, momennya hilang ketika Ya. tadi overlap tidak dilakukan ya oleh Dito Hardy. Justru menunggu di tengah tadi. dua kali ini aksi bagi Juku Eja diberikan oleh Rasya Rahman, juga gagal untuk membobol gawang dari Rafli yang dikawal oleh Al Fajri. Peluang terakhir sepertinya bagi Juku Eja yang tertinggal 2 gol di akhir persaingan, dan kemenangan bisa dikunci oleh Rafli FC yang tampil memukau di persaingan babak kedua. Bintang mereka adalah tentunya Muhammad Nabil dan juga Habibul Ihsan yang tampil luar biasa untuk memberikan kemenangan yang sangat penting. Dan Rafli FC masih tidak terkalahkan dari 2 laga, meraih 1 hasil imbang, dan kemenangan ini bermakna luar biasa dan menjadi pukulan bagi Juku Eja. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda.